Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali untuk siswa-siswi SDNU Banar Banin kelas 5. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk anak-anak kelas 5, pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah agar ilmu yang akan kita dapatkan nanti dapat bermanfaat. Al-Fatihah. Baik, untuk anak-anak silakan dibuka untuk buku sejarah kebudayaan Islam. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin kita belajar tentang bagaimana cara Rasulullah dan juga para sahabat kaum muslimin ini berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah. Keadaan masyarakat Madinah. Semula kota Madinah dikenal dengan sebutan Yasrib. Nah, ini sudah pernah saya katakan dulu. Sebelum nama kota Madinah ini dinamakan Yasrib. Kenapa dinamakan Yasrib? Yasrib adalah nama orang yang membangun kota tersebut, yaitu Yasrib bin Mahlail, yang berasal dari keturunan raja-raja Amalikoh. Jadi nama Yasrib ini, nama Yasrib yang dulu sebutan kota Madinah ini diambil dari orang yang membangun kota tersebut, yaitu yang namanya Yasrib bin Mahlail. Seperti kalau di Lamongan ya. Kenapa kok dikatakan kota Lamongan? Karena pada waktu dulu seseorang yang membangun kota ini namanya adalah Mbah Lamong. Kalian tentunya mengenal tentang Mbah Lamong yang makamnya berada di Temenggungan sana. Makanya kota ini disebut dengan kota Lamongan. Keadaan masyarakat Madinah. Setelah Nabi Muhammad hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, nama Yasrib diganti dengan Madinah Al-Munawwaroh, artinya kota yang bercahaya. Bagi umat Islam, Madinah termasuk Haromain, artinya dua kota suci setelah Makkah Al-Mukarramah. Kenapa disebut Haromain? Karena Madinah terdapat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua kota suci di dunia ini, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Karena itu dua kota ini disebut dengan Haromain. Sejak abad pertama Masehi, di kota Madinah terdapat sekelompok orang Yahudi yang terdiri dari Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qunaiko. Barulah pada abad ke-5 Masehi, suku Khazraj dan suku Aus pindah dari Arabia Selatan dan menetap di Yasrib atau Madinah. Antara bangsa Yahudi, bangsa ini Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunaiko. Antara bangsa Yahudi dan suku Khazraj dan Aus ini selalu terjadi permusuhan untuk berebut pengaruh dan kekuasaan atas kota Yasrib. Jadi sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, ini ada sekelompok orang Yahudi yang terdiri dari Bani Nadir, Quraidah, dan Koinuko. Ini
selalu berperang melawan suku Khazraj dan suku Aus untuk berebut kekuasaan di kota Madinah. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Madinah mudah menerima agama Islam. Setelah Rasulullah berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, ini banyak sekali orang-orang Madinah, masyarakat Madinah ini memeluk agama Islam. Kenapa kok dengan mudah masyarakat Madinah memeluk agama Islam? Ini faktor-faktornya. Suku Aus dan suku Khazraj yang berperang melawan bangsa Yahudi tadi sering mendengar berita dari orang-orang Yahudi tentang akan datangnya seorang nabi. 2. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan manusia untuk hidup bersatu dan melarang permusuhan. 3. Rasulullah mengajarkan hidup rukun dan saling tolong menolong. Yang keempat, ajaran agama Islam dapat menyelesaikan segala persoalan dan penderitaan akibat tidak adanya hukum. 5. Adanya bai'ah Aqabah pertama dan kedua. 6. Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam dengan bersikap amat sopan dan tidak pernah memaksakan kehendak. 7. Agama Islam adalah agama yang menjanjikan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dari ketujuh faktor inilah sangat mudah sekali bagi masyarakat Madinah untuk berpindah agama yang sebelumnya non-muslim menjadi seorang muslim atau orang yang memeluk agama Islam. Pembinaan perekonomian masyarakat Madinah. Sejak zaman dahulu, kota Yasrib atau kota Madinah merupakan persinggahan para pedagang dari Makkah ke Syam. Jadi orang pada waktu dulu dari kota Makkah menuju kota Syam ini singgah dulu di kota Yasrib atau Madinah. Dalam usaha pembinaan perekonomian masyarakat Madinah, Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah umat Islam yang berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, sedangkan kaum Ansor adalah orang atau masyarakat Madinah yang menolong kaum Muhajirin. Ini dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar merupakan seorang muhajirin dipersaudarakan dengan Haris bin Zaid, seorang dari kaum Ansor. Begitupun juga Ali bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal. Ali bin Abi Thalib ini kaum muhajirin, Mu'adz bin Jabal ini adalah dari kaum Ansor. Kemudian Umar bin Khattab ini dipersaudarakan dengan Itbah bin Malik. Abdurrahman bin Auf, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Begitu seterusnya, tiap-tiap orang dari kaum Ansor dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin. Di antara mereka ada yang hidup berniaga. Berniaga itu berdagang, seperti Abdurrahman bin Auf. Ada pula yang bertani, seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pertolongan yang diberikan kaum Ansor kepada kaum Muhajirin ini diberikan dengan ikhlas, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sangat ikhlas sekali kaum Ansor dalam membantu atau menolong dari kaum Muhajirin. Dengan demikian, kaum Muhajirin yang terpisah jauh dari sanak keluarganya dan kampung halamannya merasa tentram dan aman. Meskipun jauh dari keluarganya yang berada di Makkah sana, kaum Muhajirin ini merasa senang berada di kota Madinah. Karena apa? Karena di kota Madinah orangnya sangat ramah sekali dan suka menolong. Dan disediakan tempat tinggal di sekitar Masjid Nabawi yang disebut Suffah.
sehingga mereka yang tinggal di Masjid Nabawi ini dikenal dengan Ashabus Suffah. Demikian anak-anak untuk materi sejarah kebudayaan Islam kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.